perawat Vira. Halo, di sini saya berperan sebagai perawat Nita. Saya Rizky Irman, berperan sebagai ibunya Raffi. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia. Di sini saya berperan sebagai tantenya Raffi. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Tantenya Raffi, ibunya Raffi. Oh iya, Ibu ini hasil labnya Raffi sudah keluar. Jadi hasil labnya itu ureum sama kreatinannya itu tinggi. Jadi artinya ginjalnya itu belum berfungsi dengan baik. Nanti dokter akan menjelaskan lebih lanjut Ibu ya. Yesus, sebelumnya Ibu hanya bisa berdoa saja. Dok, kamarnya di bagian 1, nomor 1 ya. Oh iya. Ini Bu. Oh Yesus. Selamat pagi Bu. Ya pagi. Ya, jadi gini Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, anak tak ini Raffi mengalami gagal ginjal kronis. Nah, untuk membantu anak tak tubuhnya bersih dari racun, kami menyarankan anak tak ini untuk melakukan hemodialisis sebanyak 2 kali seminggu, Ibu. Dan bagaimana, Bu? Kalau hemodialisis itu kan pakai mesin ya dok. Nanti kalau kenakan saya kesakitan bagaimana? Tidak bisa kah kalau pakai doa sama ramuan Pak Ustadz dari kampung? Saya mengerti perasaan tak, Ibu. Tapi kalau hemodialisis ini tidak dilakukan, ini bisa mengancam nyawanya anak tak. Kami juga tidak paksa, Ji. Tapi ini sudah menjadi kewajiban kami berdua untuk memberitahukan Ibu. Bu, saya keluar dulu pada sebentar, Di. Ya, mari Bu. Iya. Ibu, kami tahu pasti Ibu sedih melihat kondisinya Raffi seperti ini. Kami pun juga punya anak seusia Raffi seperti ini. Pasti sedih melihatnya kalau Raffi bisa seperti ini. Yesus, cuma bukan tahu ini Raffi tersiksa Ki. Jadi kami keluarga percaya jika doa itu bisa sembuhkan semua penyakit. Bu, doa itu luar biasa. Kami juga selalu mendoakan pasien supaya cepat sehat. Kita bisa lakukan dua-duanya. Sambil kita lakukan secara medis, kita juga bantu dengan doa. Dalam budaya kita menjaga hidup itu juga bentuk ibadah, Ibu. Jadi bisa Ki bawa Ki air doa tak dari Ustadz. Jadi nanti bisa Ki baca-bacakan Ki sebelumnya dialisis. Kalian tidak marah kalau kami membawa air doa? Tidak apa-apa Ibu, justru kami mendukung itu. Kita berikhtiar sama-sama dengan menggunakan medis dan juga doa. Jadi bagaimana, Ibu, keputusannya? Saya masih ragu dok. Nanti kalau saya salah ambil keputusan bagaimana? Ibu, tugas kami ini untuk melindungi Raffi, tapi keputusan itu tetap ada di tangan tak. Kalau Ibu menolak tindakan, tidak apa-apa, Ibu. Tapi kami juga harus membuat surat penolakan keputusan medis, yang dimana ini agar semuanya ini tercatat secara hukum, Ibu. Jadi bagaimana, Ibu? Yesus. Jadi Ibu, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perawatan terbaik untuk hidupnya. Dan dalam kode etik keperawatan, kami wajib melindungi pasien yang belum bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau misalnya kami menolak, apakah itu bisa membahayakan nyawanya Raffi? Iya Bu, makanya kami ingin memastikan bahwa keluarga itu mengetahui konsekuensinya, baik secara medis,
secara etik dan juga secara hukum. Iya dok, saya setuju ini Raffi menjalani hemodialisis. Tapi saya bantu dengan doa, dok. Bisa Cito? Iya Bu, bisa. Kami akan bantu Anata sebaik mungkin. Terima kasih nih Ibu atas kepercayaan Tak. Oke, baiklah. Ibu, kami akan menyiapkan segala sesuatunya untuk proses analisis dari anak Raffi ya. Dalam setiap tindakan keperawatan, ada nilai etik, hukum, dan budaya yang berjalan berdampingan. Menghargai keyakinan keluarga bukan berarti mengabaikan ilmu, tetapi menemukan titik keseimbangan demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan hidup manusia. Kode etik keperawatan dan prinsip-prinsip etik adalah turut pekerja moral yang memandu tindakan perawat, terutama ketika berhadapan dengan dilema medis. Dalam skenario kami menyoroti 4 peran penting kode etik keperawatan dan kepekaan budaya dalam pengambilan keputusan klinis dan manajemen konflik. Yang pertama ada beneficence atau berbuat baik, merupakan dasar argumentasi medis. Tim kesehatan dokter dan perawat berpegang pada prinsip ini saat merekomendasikan hemodialisis. Mereka bertindak demi kepentingan terbaik pasien untuk mencegah penumpukan racun dan menyelamatkan nyawa pasien. Prinsip ini diangkat oleh perawat untuk menegaskan perlindungan terhadap anak. Yang kedua yaitu non-maleficence atau tidak merugikan, yaitu penekanan konsekuensi penolakan. Tim menjelaskan bahwa menolak tindakan yaitu dialisis akan merugikan pasien secara fatal. Tim memastikan bahwa tindakan yang diambil atau tidak diambil tidak akan menimbulkan bahaya yang tidak perlu pada pasien. Yang ketiga yaitu autonomi, yaitu penghormatan hak wali pasien meskipun tindak medis sangat dibutuhkan. Dokter dan perawat mereka bertindak demi kepentingan terbaik pasien untuk mencegah penumpukan racun dan menyelamatkan nyawanya. Prinsip ini diangkat oleh perawat untuk menegaskan perlindungan terhadap anak. Legalitas atau Undang-Undang Dasar Hukum Perlindungan, di mana perawat secara eksplisit menyebutkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini menegaskan bahwa kewajiban dari perawat memberikan yang terbaik tidak hanya didasarkan pada moral atau etik, tetapi juga pada hukum yang legal. Peran kepekaan budaya atau cultural sensitivity, di mana kepekaan budaya adalah kemampuan perawat untuk memahami dan juga mengakomodasi nilai, keyakinan, dan praktik yang berbeda dari pasien dan juga keluarga mereka. Dalam hal ini terkait dengan keyakinan religius. Adapun tindakan keperawatan yang dilakukan diantaranya yang pertama adalah menerima dan validasi keyakinan. Ini membantu untuk mengurangi hambatan komunikasi antara perawat, di mana perawat tidak mengabaikan kekhawatiran dari ibu pasien tentang ramuan ustadz kampung dan juga kekuatan doa-doa. Nah, alih-alih konfrontasi, perawat memvalidasi keyakinan tersebut dan menunjukkan cultural humanity atau kerendahan hati budaya dan juga membangun kepercayaan. Selanjutnya ada kolaborasi iman dan ilmu yang dimana merupakan jembatan solusi. Perawat menawarkan solusi yang mengintegrasikan keyakinan dan ilmu medis. Solusi ini menunjukkan bahwasannya tim tidak meminta keluarga meninggalkan keyakinan mereka, akan tetapi menyelaraskannya dengan pengobatan medis yang diperlukan, menjadikan rencana perawatan lebih dapat diterima. Selanjutnya ada akomodasi ritual atau dukungan spiritual, yaitu rasa hormat dan aman yang dimana perawat mengizinkan ibu pasien membawa air doa dan membacakan doa selama proses dialisis. Dalam hal ini, tindakan ini sangat penting dengan menghormati praktik spiritual yang menenangkan keluarga, perawat, dan serta menunjukkan rasa hormat tertinggi yang pada akhirnya membantu ibu pasien merasa aman dan yakin untuk menyetujui tindakan penyelamatan nyawa anaknya. Jadi, secara keseluruhan, kode etik memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang terbaik dan dilindungi secara hukum, sedangkan kepekaan budaya
memastikan bahwasanya perawatan tersebut disampaikan dengan cara yang manusiawi, empatik, dan dihormati oleh keyakinan dari pasien.